SMA Batik Satu Surakarta was developed from a batik culture, a noble culture of batik that builds character, excellence, and human dignity. It is our hope that each student who leaves this place of education will be skillful, religious, and have well-balanced characters. SMA Batik Satu Surakarta aims to create excellent, disciplined, religious, and high achievement students. In the future, it won't be only intelligence that is necessary for our life. We must also master other essential factors. These include skills in information technology, soft skills, character building, and how to successfully network with others. In mastering these, one can surely face the competitive future world. Our international class of SMA Batik Satu Surakarta has provided all of these. Not only do we offer the standard K through 13 curriculum, but we also provide A-level Cambridge material here at our international class. Well, international class propose K13 plus A-level curriculum in Cambridge to enrich students' English skill. As Indonesian, we can't forget our cultural value. That's why we offer character building and ICT skill in teaching learning process. Meanwhile, the teachers are well trained in English skill for social and science subjects. To establish extensive social networking, we provide a comparative field of study abroad. The international class of SMA Batik Satu Surakarta has also collaborated with universities abroad such as UTM, University Technical Malaysia Malacca, Raja Mangala University of Technology Kruntep Thailand, Life Universal Cambodia, Glasgow Caledonian University Scotland, and Chemical Institute of Sharia Spain. So what are you waiting for? Achieve a bright future and become a generation ready for the ever-changing world of challenges by joining the international class of SMA Batik Satu Surakarta. As always, we thank you for your visit and we truly look forward to learning with you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini kita bersua lagi di acara edukasi. Dan tentu saja di setiap acara ini kita akan senantiasa menghadirkan tamu-tamu istimewa. Dan kali ini seseorang yang istimewa pula telah hadir di tengah-tengah kita. Ada beliau Bapak Sutana SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Batik Satu Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Satu kehormatan bisa datang di studio MTA TV. Terima kasih. Karena SMA Batik Satu dulu, soalnya saya waktu saya masih muda yang ada SMA Batik saja ya. Tapi sekarang sudah ada kemudian ada dua ya. Iya. Belum ada SMA Batiknya satu, hanya SMA Batik saja begitu. Iya. Ya alhamdulillah, karena juga dari beberapa saudara saya bersekolah di sana. Saya juga mengenal guru-guru yang ada di sana, Pak Mantio. Pak Mantio, siap? Ya. Beliau masih ya? Sudah purna. Sudah purna. Iya. Ya. Ini sesuatu yang membanggakan karena di sana tadi sampaikan bahwa ada kelas internasional. Sebenarnya ini termasuk sekolah yang bisa dikatakan cukup lama di Surakarta ya, karena kalau tidak salah sejak tahun 57 apa kemarin ya. Nah, mungkin bisa disampaikan terkait dengan bagaimana SMA Batik Satu utamanya ini eksis di Surakarta ini. Silakan Pak Tana. Makasih. Jadi kami SMA Batik Satu Surakarta sudah berumur 65 tahun. Dan kami sejak awal pendirian memang harus punya satu keunggulan yang bisa dijadikan keunggulan sekolah di masyarakat.
salah satu yang menjadi ciri khas utama Batik 1 yaitu kedisiplinan. Jadi kami mencoba siswa, guru, siapapun yang ada di sekolah harus disiplin dalam pembelajaran, disiplin dalam proses kegiatan, dan disiplin dalam mematuhi tata tertib yang ada. Itulah yang menjadikan kami melihat para siswa, termasuk orang tua, itu mau menyekolahkan, menitipkan anaknya di Batik 1. Karena biasanya yang siswa di Batik itu ibunya, ataupun orang tuanya, ataupun kakek neneknya. Jadi generasi itu semua di Batik. Jadi melihat dari situlah kemudian kami dapat menangkap peluang bahwa ternyata keunggulan utama Batik itu satu adalah kedisiplinan. Itu yang menjadi ciri khas utama di Batik 1. Yang kedua adalah karakter yang kuat. Kami dengan berbagai fasilitas yang ada mencoba bahwa bagaimana agar karakter anak itu kuat. Salah satu yang menguatkan adalah karena SMA Batik itu 100% Muslim. Dengan berbagai fasilitas yang ada, harapan kami karakter anak terkait dengan Muslim itu kuat. Maka ada pembiasaan karakter berupa membaca Quran, kemudian kita ada pengajian, dan upaya agar semua siswa putra maupun putri mampu untuk berikhtiar agar melaksanakan syariat Islam dengan baik. Itulah yang menjadi khas utama Batik, yaitu karakter kuat itu. Ya, dan kemudian nama Batik sendiri ini adalah sesuatu yang unik begitu. Apakah background latar belakang pendirian ini ada hubungannya dengan batik? Ya, jadi kami tahun 1967 itu didirikan oleh pengusaha-pengusaha batik di Surakarta. Dari keuntungan yang disisihkan itulah kemudian membentuk sebuah yayasan pendidikan Batari waktu itu awal. Kemudian berdiri SMP dan SMA Batik. Memang belum satu ya, tapi memang baru SMA Batik Surakarta. Tetapi perkembangan waktu itu karena adanya perubahan keuntungan di perusahaan batik, maka kami dimandirikan. Jadi membuat yayasan namanya Pendidikan Batik Surakarta, dan akhirnya kami berubah menjadi SMA Batik Surakarta. Nah, jadi batik itu berasal dari pengusaha batik yang dari Surakarta. Dari situlah kemudian kami mencoba salah satu yang diunggulkan yang lain termasuk kemampuan anak, yaitu membatik. Ya, jadi kami sering mengadakan lomba siswa desain batik, nanti diwujudkan yang juara satu itu menjadi seragamnya anak-anak di tahun itu. Sehingga itulah yang membuat kadang-kadang anak-anak memang bisa membatik. Meskipun tidak menjadi pengusaha, tapi minimal dia tahu cara membatik yang baik, karena kami punya guru pengusaha batik yang menjadi guru di KWU di SMA Batik 1 Surakarta. Iya, ya. Dan logo batik ini mirip dengan logo, mohon maaf, PPBS ya? Iya. Benar? Betul. Betul. Jadi kami dulu pendiriannya kan dari pengusaha-pengusaha itu, salah satunya PPBS itu. Sampai sekarang kan masih ada kan. Betul. Dan ini kami tetap ada komunikasi dengan beliau-beliau. Ya, meskipun kami yayasannya sudah yayasan bukan batik, tapi kan kami masih ada kedekatan dengan para pengusaha-pengusaha batik di Surakarta. Ya. Baik, Pak Tana. Dan saya soalnya mengikuti dari masa SMP saya, kemudian SMA, hingga sama sekarang punya anak juga. Nah, ini cukup menarik karena semakin perkembangan di Kota Solo ini semakin maju. Kemudian setelah ada flyover juga, kemudian bukannya tempat sekolah ini justru agak sulit untuk diakses, tapi justru di sana memperlihatkan, wah luar biasa ini batik. Nah ini bagaimana ini ceritanya bagaimana ini bisa seperti itu? Ya, jadi kami itu merasa berbahagia setelah flyover itu muncul. Itulah membuat kami itu lebih dikenal. Dulu waktu belum ada flyover itu kan adanya pohon-pohon tinggi di depan bahkan
kami pun waktu ada penebangan satu pohon pun harus izin ke dinas pertamanan di kota Surakarta. Tapi begitu ada flyover, memang kami awalnya flyover membuat kami sedikit ini ya terdampak juga. Tetapi kan waktu itu dampak pembangunan itu ternyata anak-anak pandemi ya. Jadi tidak begitu banyak anak bisa ke sekolah sehingga pembangunan terlancar. Dan sekarang waktu kami ada peresmian flyover yang dibuat video, memang backgroundnya SMA Batik 1. Itu yang membuat kami bangga. Dan ini kami terus terang berterima kasih ke pemerintah, ke pihak-pihak manapun yang membantu, sehingga kami malah sekarang menjadi lebih nyaman karena tempat kami agak luas di depannya, dan nama kami lebih gampang untuk dibaca para masyarakat. Di sisi lain malah justru untung ya di sana seperti untuk menyampaikan kepada publik atau publikasi ini tanpa harus dibuat secara khusus dari batik, tapi Pemkot sendiri yang mempromosikan ya. Betul. Kemudian ada jurusan apa saja di batik, SMA Batik satunya? Jadi kami itu tahun 2021 kami saya itu ada seleksi kepala sekolah penggerak. Dan waktu itu kami lolos di sekolah penggerak, dan kami pun mulai 2 tahun yang lalu kami harus menggunakan kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka itu ternyata tidak ada penjurusan atau peminatan. Jadi kami 2 tahun ini sudah tidak ada penjurusan IPA maupun IPS. Kami tinggal siswa kelas 12 yang IPA IPS. Tetapi yang kelas 10-11 sudah langsung ke namanya, kalau kelas 11 itu namanya pemilihan mata pelajaran pilihan. Dari situlah kemudian kami sekarang tidak ada penjurusan di sebuah SMA, tapi memang kami hanya melaksanakan apa yang menjadi pilihan minat bakat kemampuan anak untuk pilihan anak saat nanti di perguruan tinggi. Jadi kami dengan kurikulum Merdeka, kami sekarang membantu anak-anak untuk mewujudkan mimpinya ke perguruan tinggi lewat pemilihan mata pelajaran. Dan itu bebas pilihannya anak-anak, bisa 2 IPA 2 IPS ataupun 1 IPA 3 IPS. Jadi apa yang menjadi pilihan anak kami siapkan, tetapi tentu saja dengan SDM dan ketersediaan sarpra yang ada di sekolah kami. Jadi kami sekarang yang ada malah bukan IPA IPS, tapi kami malah punya kelas internasional dan reguler. Hanya perbedaannya, kalau kelas internasional itu harian pembiasaan bahasa Inggris, kalau reguler dengan bahasa Indonesia. Berapa kelas kalau di internasional ini? Kami sementara baru 1 kelas internasional, dan sisanya kami kelas reguler. Misalkan kelas 10 kami itu ada 12 kelas 10, tetapi yang masuk di kelas internasional hanya 1 kelas. Ada 11 yang reguler. Gitu. Dan jumlah 1 kelas? 1 kelas kami 36. 36. Ya. Putra putri? Putra putri kami campur. Maksudnya putra berapa, putri berapa? Itu berimbang. Berimbang ya. Jadi kami melihat bahwa kami peluang itu kami tangkap karena beberapa anak kami yang di kelas internasional itu memang diterima di luar negeri untuk kuliah, baik S1 maupun S2-nya. Sehingga kami memicu bahwa anak itu mampu, anak bisa, maka kami dorong dengan sebuah upaya agar kita siapkan anak bisa diterima kuliah di luar negeri. Ya, dan peminatan dari anak itu sendiri sebenarnya lebih dari 1 kelas atau bagaimana? Tahun yang lalu sebenarnya kami ada sekitar 45 ya, diterima di nasional. Tapi kan waktu itu kami tidak bisa jadikan 2 kelas karena terlalu kecil dengan pembiayaan yang kami siapkan. Maka kemudian kami kurangi menjadi 1 kelas. Yang lain kami dorong untuk ke kelas reguler. Karena program yang kami buat itu memang di kelas internasional dengan pembiayaan yang ada, itu kami dorong baik proses pembelajarannya
ataupun saat kita ketemu dengan orang luar negeri. Tetapi yang menjadi utama itu ternyata anak-anak itu kami dorong untuk studi kampus ke luar negeri tiap tahun itu sekali. Jadi kami selama 3 tahun di SMA Batik itu sebenarnya anak-anak itu ke luar negeri 2 kali, yang satu kali ke dalam negeri. Itu yang mendorong anak-anak bisa menyiapkan diri, karena ternyata setelah anak itu melihat kampus, misal kemarin kami ke Malaysia, setelah dari anak ke Malaysia itu ternyata anak tertarik untuk ke Malaysia. Jadi setelah kampusnya, bagaimana kemudian para alumninya, bagaimana cara pembelajarannya, itu anak-anak tertarik ke sana. Meskipun kami tidak menafikan bahwa tidak semua anak memang mau ke luar negeri ya. Tetapi harapannya dengan pembiasaan bahasa Inggris itu membuat anak termotivasi bahwa dia mampu dan mampu bersaing tidak hanya tingkat regional tapi tingkat internasional. Baik. Ya, baik Pak Tanah dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kami berikan kesempatan bagi Anda yang akan bertanya terkait dengan SMA Batik 1 Surakarta. Silahkan telepon di 02716793000, SMS WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian edukasi untuk hari ini dan masih bersama dengan SMA Batik 1 Surakarta dengan tamu spesial kita, Kepala Sekolah SMA Batik 1 Surakarta, Bapak Sutana, SPD MPD. Ini satu yang membanggakan ya, bahwa bersekolah tapi sesekali ya dalam setahun pasti ada lawatan ke luar negeri untuk studi banding sepertinya begitu ya. Tadi juga tersebut yang sudah bekerja sama dengan SMA Batik, ada Malaysia, ada Spanyol, ada mana tadi tersebut Thailand. Ya Thailand, Kamboja dan ya. Ini sudah berapa lama sih sebenarnya kerjasama ini berlangsung begitu Pak Tanah? Jadi kami sebenarnya 5 tahun yang lalu saat kami itu di Humas, itu kami bisa kerjasama dengan 5 kampus di luar negeri. Ada Thailand, ada Malaysia, ada Inggris, ada beberapa negara. Itu memang dari situ kemudian kami tindak lanjuti, tidak semuanya memang. Baru 2 yang kami tindak lanjuti dan kami melihat peluang paling besar itu di Malaysia dan Thailand. Maka kami waktu itu mengirim 9 siswa kami ke Thailand untuk pertukaran pelajar dengan Raja Manggala University. Dari situ anak-anak selama 1 bulan di sana, ternyata respon dari Raja Manggala itu luar biasa. Terkesan dan melihat bangga dengan anak-anak, sehingga waktu tahun 2020 dari Raja Manggala ke Indonesia, ke SMA Batik 1 itu melihat anak-anak yang lain kemampuan bahasa Inggris dan ilmu yang lain kok cocok, kemudian menawarkan 30 beasiswa ke Thailand. Dari situlah kemudian kami mencoba bahwa anak-anak punya bakat, anak-anak punya kemampuan. Asal kita bisa manajemen dengan baik, anak-anak kita bisa siapkan, anak mampu untuk bersaing kuliah di luar negeri. Hanya sayangnya waktu itu memang tahun 2020 Februari kami tidak bisa ngirim anak-anak ke Thailand karena pandemi. Ya. Maka kami tahun ini baru mencoba untuk mengulang review MOU yang telah kami buat. Kami melihat peluang paling banyak baru di Asia Tenggara, sehingga ada Malaysia, Thailand, kemudian beberapa negara sekitar. Harapan kami nanti kalau sudah ada siswa kami untuk diterima di Malaysia, kemudian di Thailand, harapannya kami bisa melangkah untuk ke negara yang lain. Kami melihat bahwa bagaimana cara kami untuk membuat anak diterima, kami yang pertama adalah dengan kurikulum Cambridge. Ya, itu dengan sistem itu insya Allah anak diterima di semua negara di dunia. Tetapi yang kedua, kami juga mencoba dengan
berbagai MOU yang ada. MOU, sehingga harapan kami dengan MOU itu kami bisa dapat kemudahan untuk diterima, di samping juga ada beasiswa yang diterima dari sana. Yang ketiga adalah kami ada studi kampus yang anak-anak kami bawa ke luar negeri, itu harapannya juga memudahkan anak mengenal kampus di luar negeri dan anak termotivasi untuk bisa kuliah di sana. Sehingga dari situlah kami melihat bahwa anak mampu dan anak siap untuk berkompetensi bersaing kuliah di luar negeri. Dari situlah kemudian kami melihat bahwa peluang-peluang itu, MOU yang kami lihat, itu kami bayangkan bahwa siswa kita mampu untuk bersaing dan diterima di sana. Maka dari MOU, dari kegiatan bersama, dari studi kampus, harapannya kita bisa mencari sebuah celah untuk peluang-peluang anak diterima di luar negeri. Itu yang kami lakukan. Ya. Jadi ini menguntungkan kedua belah pihak ya Pak ya. Karena di sana pun juga melihat peluang di SMA Batik ini sangat menjanjikan untuk pertukaran para siswa ini. Dan sejauh ini sudah angkatan berapa untuk kegiatan di Raja Manggala itu? Jadi kami terakhir kami kan 2020 kunjungan dari Raja Mangga ke Indonesia, ke Batik Satu. Dan kami setelah pandemi baru tahun kemarin kami bisa komunikasi lagi. Dan ini peluang kami lebih besar karena kami sudah punya siswa. Hanya memang karena siswa kami baru 2 tahun ini, kami baru persiapan anak-anak kelas 11 ini untuk diterima di luar negeri. Tetapi barangkali kami tahun ini kami sudah persiapan anak yang kelas 12 itu kami bisa bidik untuk bisa diterima di luar negeri. Memang peluangnya adalah kami harus kerjasama karena 12 ini. Di samping kami bisa melihat peluang anak untuk tes TOEFL, tes bahasa Inggris itu bisa diwujudkan. Maka kami tahun ini untuk kelas 12 kami menyiapkan beberapa persiapan baik di Malaysia maupun di Thailand. Tetapi kami malah ada 2 siswa yang sudah siap untuk nanti kuliah di Jerman. Memang peluangnya adalah kami harus kerjasama dengan lembaga tertentu. Tetapi kami melihat bahwa anak-anak mampu untuk bersaing, maka kami dengan pembiasaan berbahasa Jerman ini, kami punya peluang tahun depan, insya Allah kami menyiapkan beberapa anak terima di luar negeri lewat jalur yang kami sedang siapkan ini, MOU maupun dengan kerjasama. Harapan kami, kalau tahun ini sudah ada sekian siswa kuliah di luar negeri, maka tahun depan kami lebih mudah untuk mendorong para siswa di kelas internasional untuk terima di luar negeri. Karena kami melihat kalau yang anak bukan kelas internasional saja bisa lolos di luar negeri, apalagi kalau anak yang sudah terbiasa berbahasa Inggris untuk kuliah di sana. Itu yang kami lakukan. Nah, jadi kami sekarang baru persiapan beberapa anak kuliah di luar negeri lewat jalur lembaga yang kami siapkan untuk membantu. Minimal memang kami sekarang adalah bagaimana cara nanti berbahasa Jerman, berbahasa asli sana. Yang kedua menyiapkan tes untuk terima di sana. Di samping memang kami juga melihat beberapa rekanan, baik itu alumni maupun beberapa teman di luar negeri itu membantu untuk lolos tes di sana. Sehingga kami punya peluang bahwa tahun ini insya Allah kami sedang siapkan untuk anak-anak untuk diterima kuliah di luar negeri. Ya. Berarti untuk kelas internasional sebenarnya tidak hanya bahasa Inggris saja? Karena tadi ada peluang untuk ke Jerman dan menggunakan bahasa Jerman? Ya, jadi sebenarnya kami itu hariannya berbahasa Inggris. Inggris ya. Hanya kami kemarin punya peluang kerjasama, ternyata kenapa kami pilih Jerman? Karena di Jerman itu kuliahnya kan gratis ya. Kuliah gratis. Hanya biaya hidup, dan biaya hidup di Jerman itu ternyata bisa dilalui dengan bekerja part time.
Nah, dari peluang itulah kemudian kami tawarkan ke anak-anak. Karena anak-anak juga ternyata punya keinginan, satu memang beasiswa, dua memang punya peluang nanti kursus ataupun belajar ataupun part-time di sana, sehingga kami membuka peluang untuk ke Jerman. Memang di Jerman harus dengan bahasa Jerman, tetapi ternyata anak-anak didorong untuk selain Inggris juga Jerman, kok anak bersedia, ya udah kami siapkan. Jadi sebenarnya kami melihat bahwa kami sejak awal dulu meyakini bahwa anak itu berprestasi, anak mampu untuk bersaing, maka apapun keinginannya sesuai dengan bakat, minat, kemampuannya kami dorong. Maka kami di Batik Satu barangkali ini salah satu hal yang kami lakukan. Kalau anak punya bakat, minat, kemudian kami tidak mampu untuk mewujudkan tingkat prestasinya, kami dorong lewat lembaga yang lain. Jadi ada olahraga, ada seni, ada kemudian apa ya, yang sekarang menjadi kan berbahasa juga. Itu malah menjadi kami peluang bahwa kami menyiapkan anak untuk bisa ke sana gitu. Sehingga dengan melihat peluang anak kok mampu dan bisa mau untuk menyiapkan, maka kita tinggal dorong. Kami yakini anak mampu berprestasi, maka tinggal kami mendorong selama kita bisa siapkan dengan berbagai hal, pasti anak mampu dan berhasil untuk berprestasi di bidangnya masing-masing. Ya. Ini memang gampang-gampang susah menurut saya juga, karena di satu sisi sosialisasi ini memang bisa jadi tidak mudah ya, karena di sana harus melibatkan peran orang tua begitu, dan melepas anak untuk pergi ke luar negeri itu pun juga satu tantangan yang beda lagi. Nah, bagaimana sekolahan itu memberikan motivasi pada orang tua? Ya, kami melihat bahwa kalau sejak awal anak di Batik mendaftar itu ada wawancara baik siswa maupun orang tua. Jadi sudah disampaikan pembiayaan, termasuk proses pembelajaran, termasuk kemungkinan nanti di luar negeri. Dan salah satu faktor kenapa kami adakan studi kampus ke luar negeri, agar anak-anak juga bisa memahami kondisi di sana, memahami bagaimana nanti belajar, bagaimana nanti bertransportasi, sehingga minimal sudah punya pengalaman bahwa oh di luar negeri begini. Maka anak-anak sudah mulai merasakan kalau nanti saya kuliah di sini, bagaimana nanti dia hidup di sana, kemudian makanannya, kemudian transportasinya, bagaimana ke kampusnya, sudah punya gambaran. Dan itulah yang kami lakukan saat kita ketemu dengan orang tua, baik di berbagai pertemuan, misalkan pengajian, misalkan pertemuan umum dengan orang tua, kami selalu dorong bahwa anak mampu. Selama orang tua itu menyiapkan berbagai hal dan anak diberi kesempatan untuk berprestasi, kami yakin anak tidak akan melupakan bahwa dia didorong dari rumah dan sekolah, gitu. Sehingga sebenarnya anak tinggal diberi peluang, diberi sebuah kesempatan, yakin dia bisa. Ya, ternyata memang sebelumnya sudah ada sosialisasi tersebut ya. Ketika masa-masa anak tersebut didaftarkan, kemudian ketika ada kesempatan-kesempatan atau di forum-forum pengajian dan lain sebagainya. Dan untuk sampai sekarang ini prestasi-prestasi yang telah dicapai baik dari siswa, guru ataupun sekolahan, itu apa saja Pak Tana? Secara umum kami baru saja mendapatkan sebuah penghargaan dari Solo Pos, itu Best Digital Perform SMA swasta terbaik seseluruh rakyat. Itu kami terima kasih sekali peluang kami untuk bisa berprestasi. Dan kalau prestasi sekolah kami salah satunya adalah kami menjadi sekolah siaga kependudukan tingkat paripurna, itu di Jateng hanya sekitar 5 sekolah. Dan prestasi yang lain kami
secara umum siswa ya. Siswa. Kami kemarin punya target bahwa tahun 2022 harus 200 piagam, piala yang didapatkan, dan ternyata kami kemarin sudah melebihi target, yaitu kami punya 212 piagam hasil prestasi anak-anak dan guru untuk bisa kami tampilkan ke masyarakat bahwa kami mampu mendorong anak-anak punya prestasi. Hanya memang prestasi itu sedikit bergeser ya. Kalau dulu barangkali ada taekwondo, ada paski, ada berbagai cabang olahraga. Tetapi ternyata di tahun-tahun ini sedikit bergeser prestasinya ke e-sport, ya, kemudian berbagai lomba berbahasa Inggris. Itu menjadi peluang kami bahwa anak ternyata mampu. Sebelum itu kami melihat bahwa anak-anak di kelas internasional itu dulu tidak mau berlomba ya, karena kami tanya, kenapa tidak mau lomba? Karena saya mau persiapan kuliah di luar negeri. Tetapi begitu kami dorong, ini ada lomba loh, bahasa Inggris, baik natif atau apalah di situ, dan ternyata anak-anak mau mencoba, dan anak punya peluang, dan sebenarnya bisa. Dan setelah kami coba untuk dilombakan, anak punya, bisa prestasi. Itu yang kami lihat. Jadi sebenarnya selama kita mampu untuk menyiapkan anak-anak untuk berprestasi sesuai dengan bidangnya masing-masing, pasti itu anak pasti bisa. Jadi memang prestasi sementara sedikit bergeser, yang kalau dulu ada taekwondo, kita dulu beberapa kali melihat peluang anak yang juara olahraga baik Popda kota maupun Popda provinsi banyak, tetapi peluang itu sekarang mulai bergeser ke tadi, karena kita sudah sekarang punya banyak siswa yang mumpuni bahasa Inggris ya, dan peluang sekarang karena lombanya lomba sport dalam artian di dunia maya ya sudah, ini peluang kami. Yang pasti bahwa selama anak diberi peluang dan diberikan kesempatan, kita bimbing, ternyata mampulah juara, baik itu tingkat kota maupun tingkat provinsi. Bahkan beberapa terakhir itu kami melihat ada satu siswa kami yang sekarang baru ikut sepak bola tingkat Asia Tenggara U20. Kami bangganya karena siswa itu satu-satunya peserta pemain sepak bola Indonesia yang pakai kerudung. Oh, putri ini ya? Putri. Jadi kami putri. Itu yang kami buat bangga. Jadi ternyata anak ini mampu memberikan sebuah pengaruh ya, bahwa berkerudung itu, berhijab itu tidak melupakan prestasi di bidang olahraga. Ya, jadi itu yang sekarang kami anak sedang berada di Thailand untuk berlomba di sana, karena melihat bahwa kalau kemudian olahraga yang lain barangkali peluangnya sedikit ya, ternyata anak ini memilih di olahraga sepak bola dan sekarang memang baru berlomba di tingkat Asia Tenggara. Ya. Ini seiring prestasi yang dimiliki oleh siswa-siswi yang ada di SMA Batik 1. Dan kemudian bergesernya kegiatan-kegiatan yang semula di banyak kejuaraan-kejuaraan olahraga dan sebagainya. Ini pasti juga harus seimbang pula. Kompetensi guru ini akan mengiringi perjalanan. Bagaimana persiapan dengan guru-guru yang ada di sana? Ya, kami selalu sampaikan bahwa apapun yang ada di luar itu tantangan, tetapi menjadi peluang kita bahwa kita mampu. Ya, kami sampaikan tidak hanya ke siswa, tapi juga ke guru-guru bahwa selama panjenengan itu mampu menyiapkan diri, kami yakin mampu berprestasi. Maka sekarang kami adalah sekolah dari 6 sekolah di Solo yang lolos menjadi program sekolah penggerak. Kami salah satu yang lolos di Solo, dan kami pun juga mendorong para guru untuk menjadi calon guru penggerak. Maka kami punya 4 guru penggerak yang siap untuk berkontribusi ke ranah pendidikan di Kota Surakarta maupun di Provinsi Jawa Tengah.
dan kami pun mendorong para guru punya kemampuan yang lain. Maka kami sekarang baru membidik beberapa kemampuan guru, yaitu kreativitas di Krenova Kota Surakarta, ataupun beberapa guru yang punya peluang, baik itu di sains, baik itu di e-sport, karena sekarang guru yang e-sport itu sekarang dari guru, ya, jadi bukan dari luar. Kemudian ada beberapa peluang yang lain termasuk di bidang penelitian. Ya, jadi kami memang selalu berharap para guru tidak hanya diam melihat para siswa berprestasi, bangga, betul. Tetapi bagaimana kemudian kita pun harus punya kemampuan. Ya. Saya secara pribadi sebagai kepala sekolah harus membuktikan bahwa saya punya prestasi. Maka kami yang waktu kami lolos menjadi sekolah penggerak itu kan tesnya tes kepala sekolah. Tetapi setelah lolos kepala sekolah, maka yang menjadi gelar sekolah penggerak ya sekolahnya, bukan kepala sekolahnya. Tetapi kami dorong ke belakang. Di sana ada guru, di sana ada tenaga kependidikan, di sana ada siswa. Dengan harapan itulah kemudian kami harap gerbang SMA Batik itu meningkat. Maka kami mencoba tidak hanya sekedar lisan, tidak hanya sekedar ucapan, tapi kita buktikan bahwa kita mampu lewat sebuah contoh-contoh di pimpinan. Maka ada kepala sekolah, ada waka yang punya prestasi, kemudian guru. Kalau guru punya prestasi, pasti anak juga akan punya keinginan untuk punya prestasi. Jadi kami dorong semuanya untuk menyiapkan diri dengan berbagai hal, dengan berbagai kemampuan yang ada. Kita yakin kemampuan para guru juga berbeda-beda, tetapi kami yakin kelebihan setiap guru mampu untuk dipoles menjadi prestasi yang menjadi contoh nanti di para siswa di kelasnya. Ya. Dan kemudian ini sudah ada di penghujung waktu, bisa disampaikan terkait dengan peningkatan animo atau keminatan dari masyarakat untuk menyekolahkan anak di SMA Batik itu, apakah tahun demi tahun grafiknya naik atau stuck atau bagaimana, Pak? Ya. Terima kasih. Kami sebagai gambaran, kami punya 1.341 siswa tahun ini. Kami terdiri dari 33 kelas rombel, tetapi kelas 12 itu kami 10 kelas. 410. Kemudian kami punya kelas 11, itu 11 rombel, ada peningkatan 1 kelas. Kemudian kami kelas 10, terakhir ini, kelas 10, kami punya 12 rombel. Jadi, kami bisa bayangkan ternyata animo masyarakat untuk menitipkan anaknya ke Batik luar biasa. Dan kami sudah melihat banyak siswa itu tidak hanya sebagai batu loncatan pendidikan, baik untuk pindah ke negeri, tapi sudah memilih bahwa batik itu sebagai tujuan utama sekolah. Jadi kami melihat para masyarakat sudah percaya betul dan mau menitipkan sejak awal, menitipkan ke Batik 1. Maka kami mendorong para warga SMA Batik 1 Surakarta, harapannya jumlah itu menjadi barokah dan kita pun siap untuk mendidik anak-anak menjadi siswa yang berprestasi, siswa yang berkarakter kuat, siswa yang berakhlakul karimah, dan siswa yang mampu untuk mendorong para orang tua dan para sekitarnya bahwa dia menjadi contoh yang baik di masyarakat. Dan kami sudah sampaikan bahwa harapan kami tidak hanya di dunia. Harapan kami adalah kita bisa reuni, kita bisa ketemu di surganya dengan berbagai hal yang kita lakukan. Ada mutabaah tilawah, ada mutabaah tentang sholat yang ada di sekolah, maupun itu sunnah maupun wajib, kami selalu lakukan. Sehingga harapan kami bahwa reuni surga itu tidak sekedar teori, kami bisa wujudkan nanti di kemudian hari. Maka kami terima kasih sekali para masyarakat dan para orang tua yang mau menitipkan, dan harapan kami bisa membuktikan bahwa anak itu mampu berprestasi sesuai dengan bidangnya, dan anak punya akhlak yang baik, akhlak yang karimah, sehingga nantinya kita bisa mendorong orang tua, masyarakat bahwa SMA Batik sebuah kegiatan, sebuah sekolah yang mampu mendorong nanti kita reuni di jannahnya. Amin. Ya.
Baik, Pak Sutana, terima kasih sekali ini sudah berbagi dan menginformasikan tentang luar biasanya SMA Batik 1 Surakarta dengan kondisi yang sekarang ini. Ini dibuktikan dari orang tuanya sudah sangat membekas hatinya sehingga putra-putranya pun harus bersekolah di sana begitu. Ini memang kalau sudah seperti itu memang insya Allah akan seterusnya akan seperti itu begitu, dan ini akan menjadi idaman dari para orang tua hingga anak-anaknya pun juga akan ke cucunya kelak begitu. Terima kasih Pak Sutana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian edukasi yang sangat mengedukasi dan mudah-mudahan kita semuanya bisa memanfaatkan ini SMA Batik 1 di Surakarta menjadi SMA pilihan, dan tentu saja segala kegiatannya yang bernuansa religius dan islami ini bisa kita mendapatkan berkah dan kemudian bisa menjadikan nuansa Surakarta ini lebih islami. Saya Rudi Herfianto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.